Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Hai, selamat datang kembali di channelku. Kali ini mari kita olah ikan kembung. Nah, kali ini mari kita masak kuah tecrah ikan kembung. Ini adalah salah satu makanan tradisional khas Aceh. Sajian ini sangat cocok untuk dijadikan menu harian kawan-kawan sekalian. Jadi, mari kita mulai. Yang pertama di sini aku udah siapin 6 ekor ikan kembung yang udah aku marinasi dengan jeruk kasturi dan juga garam. Jika kalian ingin mengganti jeruk kasturi dengan jeruk nipis, ini boleh aja ya. Atau diganti pakai asam bohme juga boleh. Itu opsional, ini untuk menghilangkan bau amis dari ikannya dan juga supaya terasa lebih fresh rasa ikannya. Selanjutnya, mari kita siapkan bumbu halus. Ini adalah masakan khas Aceh, tentunya pasti ada asam sunti, tidak boleh ketinggalan. Untuk detailnya udah aku tulis di caption. Kemudian, bumbu halus yang sudah kita siapkan tadi di blender sampai halus. Ini udah aku blender dan ini penampakan bumbunya. Wow. Look at that. Tapi ini mentah ya kawan-kawan. Jadi ini kita masak dulu. Oke, selain bumbu halus kita juga harus menyiapkan bumbu tumis. Ini ada bawang merah dan juga cabai bubuk. Cabai bubuk di sini seperti biasa untuk pewarna supaya lebih cantik dan merekah warnanya. Jangan lupa daun kari sebagai aromatik. Ini juga nanti kita cemplung-cemplung ke dalam minyak ya. Ada semut nakal di sini guys. Yap, lanjut. Semua bahan sudah ready, jadi mari kita mulai menumis. Di sini aku sudah menyiapkan 6 sendok makan minyak makan. 6 sendok makan minyak makan, 6 sendok makan minyak goreng ya guys. Terus ini kita panaskan minyaknya. Minyaknya kita panaskan sampai kepanasan yang cukup. Kemudian baru kita tumis bawang merah. Sorry agak ngawur ngidul, soalnya biasa ini sudah tengah malam lagi guys. Nah kita tumis bawang merah, kemudian bubuk cabai untuk pewarna. Selanjutnya setelah semuanya kita aduk secara merata, ini biar warna merahnya lebih keluar ya. Baru kita cemplungin daun kari. Ini harum banget. Aku ngantuk tapi mataku terbuka guys. Nah, kalau aromatiknya sudah mengeluarkan bau yang khas, langsung saja kita tumis bumbunya guys. Ini bumbu halus yang sudah kita blender tadi. Ini bentuknya cantik banget ya. Dia merah tapi orange. Tapi ada burgundinya. Pokoknya ini mantap Oke, ini langsung aja kita tumis. Setelah semuanya kita campur. Bukan guys, maksud aku setelah semuanya kita tumis baru kita aduk supaya dia tercampur dengan rata. Oke, selanjutnya kita biarkan dia untuk marinate sebentar agar bumbunya terkaramelisasi dan bau rangunya hilang. Kenapa ikannya tidak dimasukkan sekarang? Nah, untuk supaya kuahnya bisa tahan lebih lama, kita pertama masak bumbunya dulu guys. Jadi kita masak bumbunya dulu. Nah, kalau bumbunya sudah matang, baru kita masukkan ikannya. Nah, di sini ini aku biarin dulu dia terkaramelisasi. Baru kemudian kita lanjutkan ke step selanjutnya. Nah, bumbunya sudah setengah matang, kita tambahkan sedikit air. Kemudian kita aduk lagi. Ini kenapa banyak ngaduknya guys? Supaya ini wajanku bukan wajan anti lengket. Jadi kalau misalkan tidak aku aduk, maka di bawahnya itu akan jadi kerak nasi guys. Maksudnya kerak kuah.
pokoknya bergerak ya, nempel dia. Jadi aku aduk-aduk gitu. Habis itu baru kita masukkan ikannya. Ini ikannya udah aku masukin. Dan ini udah aku balik. Jadi pertama masukin ikannya, 5 menit kemudian balik ikannya. Sebenarnya ini opsional, kalau nggak dibalik juga nggak masalah guys, dia akan tetap mateng. Cuman ya apa ya, aku orangnya agak rada-rada, jadi ya udah, biar ada rasa optimistik maka aku balik-balik aja ikannya. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ikannya hancur ketika dibolak-balik. Oke, ini kita masak. Ini di sini aku masak dulu dia selama kurang lebih 10 menitan. Habis itu bumbunya sudah menyatu ke ikannya, aku tambahin sedikit air lagi, secukupnya aja guys, opsional untuk airnya mah. Dan pastikan, kalau aku pastiin supaya semua ikannya tenggelam. Lalu ini udah gini aja guys, kita masak terus. Di sini total durasi untuk aku masak ikannya dari pertama menumis sampai ikannya mateng ini kurang lebih 20 menit. Ini memang agak lama ya untuk ikan, aku masaknya agak lama. Kalau kalian pengen lebih cepet ini bisa banget sebenarnya. Cuman karena aku jarang masak dan sekali masak aku untuk stok beberapa hari, jadi aku pasti masak dengan durasi yang panjang. Nah, ini ikannya sudah mendidih, kuahnya sudah mendidih guys. Maafkan ketipuanku ya. Jadi ini kuahnya sudah mendidih. Dan ini airnya sudah mulai menyusut. Nah, proses aku masak totalnya itu durasinya adalah 20 menit. Kan tadi aku bilang bahwa ini bisa tahan beberapa hari kan. Nah, ini ikan ini jika diolah dengan cara seperti yang aku lakukan ini, dia bisa tahan di suhu ruang sampai 2 kali 24 jam. Jadi bisa tahan 2 hari di suhu ruang. Kalau masukin kulkas dia bisa tahan 1 minggu guys. Ini sudah mateng. Tingkat kematangan yang aku mau kayak gini aja. Sebenarnya bukan tingkat kematangan ya, tapi adalah kuahnya. Aku mau kuahnya segini aja. Ini untuk aku stok beberapa hari karena aku jarang masak ya. Nah, ini ikannya sudah matang dan siap kita sajikan. Untuk perasa di sini aku hanya pakai garam. Kalau kalian ingin menambahkan micin, opsional ya. Tapi di sini aku hanya pakai garam aja dan ini rasanya udah pas banget menurutku. Jadi sesuaikan selera aja ya guys. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe.